Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Haikal Maulana Haji dengan NIM akhiran 59. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan gitu ya dari project Unity gitu. Nah, ini adalah project yang saya sebelumnya sudah saya buat gitu, sudah saya jadikan, sudah saya ya sudah jadilah project yang sudah jadi. Ini cuman project sederhana eh, yang diberikan oleh dosen saya gitu di kuliah kemarin. Lalu ini ya langsung aja. Di sini pakai Unity versi 6 ya, 6.1. Di sini saya pakai Unity versi 6.1. Langsung aja. Pertama di sini kan ada hierarki. Di sini hierarki kita bisa buat eh, hira- hierarki ini dulu. Hierarki untuk latihan satu misal di sini. Saya namain latihan satu ini bisa di rename bebas ya. Habis itu bikin body, bikin eye 2, mouth, dan juga floor atau lantai gitu. Nah, bikinnya gimana ya? Ini bikin kayak gini nih. Ini kan 2D ya. Jadi kita pakainya yang ini klik kanan yang di latihan satu. Lalu ada 2D object di sini. Di sini sprites. Dan di sini ada triangle, segitiga, square kotak, circle, bulat, dan kapsul ya, kapsul ellipse gitu. Ya, yang mirip kapsul dan yang lain-lainnya gitu. Nah, di sini saya pakai apa namanya? Gambar ini ya, wajah gitu. Nah, misalkan ini kayak ya ini badannya, ini matanya, ini mulutnya gitu. Lalu di sini ada lantai. Nah, tidak tidak lupa juga ini si komponen ini, si komponen ini, si apa ini sebutannya? Game object ini, game object yang ini nih, latihan satu, si objek latihan satu ini saya kasih box collider 2D, rigid body 2D, sama script. Nah, scriptnya itu ini. Ini scriptnya juga sudah saya buat ya. Ya, itu aja. Untuk floornya juga, ini sudah saya buat. Ini tambahin box collider aja. Nah, nanti ini box collider itu kayak eh apa ya? Memberi si bentuknya ini kayak sebuah semacam tekstur ya, tekstur gitu. Jadi kayak dia tuh kayak punya wujud gitu, wujud fisik nggak cuma tampilan, tapi sebuah wujud gitu. Nah, artinya kalau misalkan si badan ini atau si latihan satu ini misal jatuh gitu, ini kan jatuh atau ada di sini gitu, dia dia nggak bakalan nembus ke bawah gitu, tapi dia bakalan ketahan di floor karena dia punya yang namanya box collider gitu. Nah, ini juga sama untuk yang badannya ini. Untuk si latihan satu ini juga sama nih. Ini kita sebutnya apa ya namanya? Biar enak. Kita sebut ini deh, player aja deh. Nih, ini si playernya ini. Ini. Nah, ini. Nah, terus si playernya juga bakalan dikasih semacam box collider juga gitu, tekstur juga. Nah, selain dikasih box collider juga dikasih namanya rigid body 2D gitu. Rigid body itu buat apa ya? Kayak ya dia punya badan gitu. Ya kayak namanya gitu. Dia ini bakalan ngatur kayak berat, berat si player atau gravity scale itu kayak kecepatan gravitasi atau besarnya gravitasi buat si badan si player ini. Terus ya dan lain-lainnya gitu yang biar kayak manusia beneran gitu. Nah, terus ini yang floor ini kenapa nggak dikasih rigid body? Ya kalau dia dikasih rigid body nanti ini dong. eh ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Yang penting gravity scale-nya nggak ada nilainya gitu atau nol gitu. Soalnya ini yang ada namanya ini main kamera ya. Main kamera ini kayak pas waktu simulasiin dia bakalan eh, apa sih namanya nge ngefokusin gitu, ngefokusin atau apa nampilin simulasinya tuh ya di main kamera gitu, daerah main kameranya ini nih. Nah, itulah oke langsung lanjut
kita ke kode, kode. Nah, kode itu kayak ya logika aja sih, lebih ke arah logiknya, biar si ininya jalan, player kita jalan. Pertama itu ada tiga ini, using system collection, collection generic, sama Unity engine. Nah ini nih simpelnya kayak library ya. Terus ada public class, ini player move. Kenapa di sini player move? Karena di sini juga namanya player move. Nah, kalau misalkan nama scriptnya ganti, misal kayak player move satu gitu. Nah, maka di dalam sininya juga harus ganti gitu. Player move satu ini mono behavior biar biar jalan gitu. Kodenya biar jalan gitu, biar biar kebaca sama si Unity-nya. Terus ini public float speed, ini buat ngatur speed, rigid body-nya ini bakalan nanti itu buat public, itu dipublikin rigid body, soalnya biar muncul ada di sini gitu. Nah, terus ada lagi nih void update. Ya, sebelumnya ini ada ini ya void start gitu. Cuman karena ini kan berulangan gitu kan, karena ini cuman apa namanya uh, kodenya itu bakalan terus dipakai terus menerus gitu kan. Ya, jadi pakainya yang update aja gitu. Yang start itu nggak perlu ya. Soalnya kecuali kayak misal kayak mau ini kan misal jalan nih musuh. Nah, misal kita mau munculin satu lagi gitu. Nah, itu baru dipakai start. Nah, terus lanjut ke ini update if input get key ini kode left arrow atau get key code. Ya, jadi semua ini nih itu buat ngatur si playernya ini jalan gitu. Nah, misal gini, langsung aja deh. Ini misalnya left arrow, ini ke kiri. Nanti kalau dia, kalau kita user sebagai user mencet A atau left arrow gitu atau ke kiri gitu, dia bakalan rotasi gitu. Rotasi sebanyak 180 derajat garis Y gitu. Maksudnya kayak gini nih, kayak gini. Nah, ini misal, ini kan lagi ke kanan nih. Kalau kita pencet kiri, nah dia bakalan rotasi ke arah sebaliknya. Ya, intinya begitu juga sama yang kanan. Tuh. Nah, terus ada lagi yang namanya input. Ini yang kanan nih. Ini untuk bagian yang kanan, ini terus yang atas. Nah, di sini atas dia bakalan naik, bakalan rotasi gitu sebanyak 90 derajat. Gimana? Ini kayak gini. Tuh. Dia bakalan hadap ke atas gitu. Nah, kalau kita kiri atau ke kanan lagi gitu tuh, dari atas ke kanan, ya, dia bakalan balik lagi gitu, ke hadap kanan gitu. Nah, terus lanjut ini ke float gerakan get axis horizontal ya. Ini buat gerakan misal si X-nya ini ya horizontal gitu. Terus gerakan gerakan 2 itu di iniin sebagai di declare ya, mirip declare ya ini ya. Ya, ini mirip declare, ini X, ini Y gitu kan. Nanti ini pakai rigid body linear velocity ini untuk ngendaliin karena bikin ngendaliin sih. Jadi kayak ngitung speednya gitu loh. Biar speednya itu emang start apa namanya? Ya biar ada speednya. Sama kayak gini. Ini buat ngatur cuman ini. Jadi ini nanti float speednya bakalan ada di sini gini. Nah ini. Kenapa? Karena ya dia pakai public gitu. Oke, itu aja sih untuk kodenya. Nah, untuk hasilnya jadi bakalan kayak gini gitu. Nah, kita bisa ya ngendaliin ini sesuai inputan gitu yang ada di keyboard A, D, W. Bisa juga nanti ditambahin lagi ini inputnya ke bawah misalkan. Maka nanti dia bakalan ke ini mukanya ke bawah juga gitu. Nah, gitu aja sih. Oke, untuk mungkin cukup itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.